Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Saya hari ini cuman mau berbagi tentang peralatan CAPD ya, sambil ngobrol sambil saya masak bihun ya. Nah, ini karena ada yang banyak nanya ya untuk masalah perlengkapan CAPD saya ya, terutama teman-teman yang sesama CAPD ataupun yang masih cuci darah ya. Karena ada yang banyak nanya ya di salah satu channel teman saya juga, khususnya di CAPD. Nah, di sini sambil masak bihun buat sarapan saya ya. Pakai bihunku ya. Ini bumbu-bumbunya dan juga ada itu saya pakai dimsum ya biar kenyang. Nah, untuk teman-teman yang mau CAPD semangat ya, karena ya bismillah, namanya ikhtiar ya. Saya dulu kan cuci darah tapi tidak ini ya, tidak cocok, badan kurus ya, terus sering nyesek. Saya selalu pakai oksigen ya, hampir selalu pakai oksigen, dimana ada saya dimana ada oksigen. Nah, jadi saya CAPD itu udah mau 3 tahun ya teman-teman. Ini khusus untuk teman-teman yang CAPD ya, ataupun mau CAPD. Jadi ya intinya bismillah, ikhtiar ya, karena sakit datangnya dari Allah, sembuh juga pasti Allah yang ngasih solusi dan ngasih kesembuhan. Jadi intinya semangat, jangan patah semangat ya, karena ujian itu ya karena sayang sama kita, untuk menggugurkan dosa-dosa kita, insya Allah untuk menaikkan derajat kita. Yang penting kita ikhlas ya teman-teman. Nah, di sini saya mau ngomong kalau CAPD itu kalau kita pakai BPJS pas operasi itu free ya teman-teman. Di saat kita operasi itu di cover BPJS, dan cairan CAPD-nya juga di cover sama BPJS ya teman-teman. Jadi semua pakai BPJS. Kalau saya pakai BPJS kelas 1 ya, karena dari kantor suami, dari tempat kerja, alhamdulillah. Nah, untuk yang mau CAPD silahkan datang ke yang dokter rujukan ya. Kalau saya di Hermina Grand Wisata ya, di Hermina Grand Wisata sana, deket areanya Kang Sule ya. Tapi saya nggak pernah ngeliat Kang Sule, kalau rumahnya saya ngeliat ya, karena sering lewat di situ. Pengen lihat tapi belum pernah ketemu. Nah, ini sambil makan saya mau share peralatan apa saja yang dibutuhkan ya. Jadi kalau teman-teman yang tidak berkenan, nggak usah didengarkan ya. Jangan menganggap saya share tentang CAPD ingin diakui ataupun ingin apapun itu ya. Saya ini permintaan teman saya untuk berbagi ya, jangan negatif sama orang ya. Kalau nggak suka di skip gitu ya, karena ada yang mengatakan seperti itu. Tapi saya nggak ngurus ya, karena saya hidup tuh yang mau cukup mau kurang itu suami saya yang ngurusin saya, bukan orang lain. Nah, ini cairan CAPD ya namanya teman-teman, ini untuk 1 bulan, dan ini namanya mini cap ya. Mini cap ini untuk penutup, jadi 4 kali CAPD sehari itu 4 kali ganti ya. Nah, ini adalah cairan CAPD ya. Nah, ini untuk 1 bulan 20 karton ya teman-teman. Satu kartonnya isi 6 pack ya, atau 6 bungkus. Sehari saya 4 kali. Nah, ini yang 1,5 namanya, yang tutupnya kuning ya. Nah, ini yang tutupnya kuning yang 1,5. Saya yang 1,5 3 sehari, yang 2,5 1 kali. Karena saya keluarannya cairan itu banyak teman-teman. Kalau terlalu banyak nanti kering ya badannya. Nah, ini yang 2,5. Ini saya pakainya malam teman-teman. Nanti kan disaranin sama dokternya kita harus pakai yang mana-mana gitu teman-teman, melihat hasil akhir dari pengeluaran cairan. Nah, ini namanya cairan CAPD ataupun pengganti cuci darah di rumah ya. Nah, ini yang kuning ini yang 1,5 namanya teman-teman. Saya pakai yang ini, yang ini saya malam ya, jam 9 malam saya pakai yang 2,5 karena jangka panjang. Kalau lainnya kan 4 jam ya, kalau malam kan lebih dari 4 jam, jadi pakai yang biru, hijau ya.
Nah ini kalau suntik ya, kalau suntik saya harus siap ini adalah alkohol yang buat suntik, itu dioles sebelum suntik, alkohol swab. Nah ini harus punya karena saya suntik tiap hari. Nah ini saya CAPD nya seperti ini, digantung di atas cairannya, terus sambungin ke perut ya. Saya nggak kasih lihat karena kan aurat ya. Terus ini keluar untuk pembuangan. Nah ini harus punya, ini wajib hand sanitizer ya, tangan harus bersih, harus selalu pakai hand sanitizer sebelum megang penyambung untuk CAPD. Nah ini yang namanya mini cap tadi ya, penutup tutup selangnya. Nah ini harus dilihat tanda expirednya kapan. Nah ini jepitannya, nanti juga sebelum operasi ya, sebelum CAPD nanti di training dulu, harus pinter dulu baru dioperasi ya teman-teman. Nah ini hand sanitizer-nya ya, ini penyimpanan alat penting saya di sini karena tiap hari kepake 4 kali ya. Nah ini tensi wajib punya karena kita harus sering cek tensi, karena pasien gagal ginjal tuh tensinya nggak menentu ya. Mesin tensi harus punya. Nah ini detak jantung ya, ini harus punya juga. Nadi kita, jantung kita berapa gitu ya. Cara pakainya ini kan di pelengak nih, apa itu ngomongnya, di pelongok nih terus dijepit nadi jari ya. Nah seperti ini dipencet. Alhamdulillah, coba berapa. Nah alhamdulillah masih normal lah. Kalau orang sehat pasti 99 gitu ya, tapi saya 98, alhamdulillah. Nah ini peralatan kedua, harus punya plester karena harus sering dibersihkan habis mandi, bekas operasinya harus dibersihkan. Guntingnya harus sendiri buat motong kasanya ya. Kalau pakai kasa mampunya aja, sekasa ini boleh, kasa lembaran boleh. Saya yang lembaran lagi habis jadi pakai yang roll dulu ya, karena udah dibeli, jangan dibuang. Nah ini krimnya harus ada ya, Sagestan namanya ya. Ini krim dari dokter, kadang kalau kita beli sendiri ya, tapi dari dokter juga dapat, kalau mau beli juga boleh. Nah ini yang kecil harus punya ya. Ini kalau habis mandi tuh harus dibersihin biar nggak infeksi ya teman-teman, biar bersih. Harus dipisah sendiri-sendiri. Nah ini peralatan terpenting saya ya. Terus ini pasti kita gatel-gatel karena kering. Nah pakainya ini ya, Noroid ya. Ini krim Noroid segini 200-an ribu ya, karena emang mahal, karena ini bagus untuk kulit, karena kita pasien cuci darah ataupun CAPD tuh suka kering kulitnya tuh. Kulit saya kering, menghitam ya, seperti itu karena dulu sering transfusi ya, jadi menghitam. Nggak apa-apa, alhamdulillah masih diberikan kesehatan sama Gusti Allah dan bisa beraktivitas lagi. Nah ini obatannya juga setiap hari nggak boleh kelewat saya ya, obat ginjal dan juga obat untuk kayak penambah darah, obat untuk alergi, obat tensi ya, semua ada. Ini peralatan obat-obatan saya. Nah teman-teman seperti ini dan ini bihunnya tadi lupa, kali teman-teman ada yang mau lihat temen itu apa, bihunku ya teman-teman. Nah teman-teman seperti itu, saya belum bisa share banyak-banyak ya, insya Allah lain kali kalau sudah senggang saya share cara CAPD nya insya Allah ya, karena udah ada yang minta untuk share tentang CAPD tapi saya belum sempat ya teman-teman, karena saya ngevlog sambil nyambi dedek, terus saya ngambil video sendiri teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak yang selalu ngikutin vlog saya, dan apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang untuk nanya tentang CAPD belum puas dengan jawaban saya, insya Allah saya akan vlog lagi kapan-kapan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.